teman-teman, bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Kita jumpa lagi dalam ibadah Pilia Besar dan para remaja. Oh iya, meskipun kita masih beribadah di rumah, kita harus tetap bersemangat memuji Tuhan ya teman-teman. Nah, kalau begitu kita memuji Tuhan dengan menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Betapa baiknya Kau Yesus, kasih-Mu tiada persudahan. Betapa mulanya kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Selamat sore ya Tuhan, berkatilah kami, karena sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkatilah ibadah ini supaya bisa berkenan bagi-Mu, dan berkatilah kami agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Pertama kali jadi MC nih, jujur ya, pas kemarin kali list WA jadi MC aku bingung, jadi MC nggak ya, terima nggak ya, soalnya aku belum pernah jadi MC, jadi ada rasa takut, grogi, malu, kira-kira ikut nggak ya. Tapi aku tetap percaya pada Tuhan yang akan menyertaiku pada saat aku MC nanti. Oh iya, aku jadi ingat satu lagu nih, judulnya Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita, tapi kita bernyanyi dulu sebelum mendengar firman Tuhan ya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadi lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, memperhati janji-janji-Mu. Selamat sore adik-adik. Kami bersyukur pada saat sore hari ini kita boleh bertemu kembali dalam suasana yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Adik-adik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan dengan tema percayalah. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan pertolongan oleh Roh Kudus, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau akan firman Tuhan yang nanti kita akan pelajari bersama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus,
kiranya mau tolong Pak Pujo yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang diucapkan, apa yang diberitakan adalah benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus juga akan menolong anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini, supaya firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati dan dapat dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi Pak Pujo sudah memberitahukan bahwa tema untuk minggu ini adalah percayalah. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik sudah banyak yang tahu ya, apa itu kata daripada percaya. Nah, percaya kalau menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah yakin, ya, yakin penuh kepada kemampuan seseorang yang kita yakini. Nah, seperti juga kalau kita adalah percaya kepada Yesus, berarti kita yakin betul akan kemampuan daripada Tuhan Yesus, ya, di dalam mungkin kehidupan kita, di dalam untuk membantu kita percaya betul bahwa Tuhan Yesus mampu, ya, kita yakin betul. Nah, itu adalah kata percaya. Nah, di sini tema kita adalah percayalah. Berarti adalah suatu perintah kepada kita untuk kita percaya, ya, yakin betul bahwa yang kita percaya yaitu Tuhan Yesus sanggup menolong kita, ya. Jadi tanpa ragu-ragu, tanpa harus kita berpikir-pikir atau kita juga ragu-ragu, tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu menolong kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada saat sore hari ini adalah kelanjutan daripada firman Tuhan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu diceritakan bahwa Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Ya, kepada 5.000 orang. Nah, setelah itu Tuhan Yesus itu memberitahukan kepada orang-orang yang banyak itu supaya mereka pulang, ya, setelah mereka kenyang dan mereka mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan, lalu mereka disuruh pulang. Nah, waktu itu adalah sudah malam, ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyeberang, ya, terlebih dahulu. Nah, murid-muridnya itu menyeberang menggunakan perahu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus tidak ikut dalam perahu itu, namun Tuhan Yesus pergi seorang diri ke atas bukit untuk berdoa. Nah, di situ diceritakan, ya, kalau mungkin adik-adik baca di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai 33, di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus berdoa, dan pada saat kira-kira jam 4 pagi itu ada angin, ya, namanya angin sakal, adik-adik. Nah, angin sakal itu adalah
angin yang berhembus, di mana dia berhembusnya bertolak belakang dengan arah daripada perahu murid-murid Tuhan Yesus yang sedang dinaiki. Nah, bagaimana adik-adik? Mungkin kalau adik-adik sudah pernah naik perahu, ternyata ada angin sakal. Angin yang bertiupnya itu bertolak belakang atau namanya melawan arus. Nah, adik-adik mungkin akan merasakan, waduh, bisa ke bawah ini ya, terombang-ambing. Nah, adik-adik, di situ murid-murid Tuhan Yesus juga merasa takut. Waduh, gimana ini ya? Ada ombak yang begitu besar. Nah, pada saat itu ternyata Tuhan Yesus juga sebenarnya hadir di situ. Nah, Tuhan Yesus terus juga dia menampakkan diri, ya. Dia berjalan di atas air, adik-adik. Nah, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya setelah melihat ada orang yang berjalan di atas air? Ya, ternyata murid-muridnya ini yang biasa dia lakukan, yang biasa dia bareng ya, sama-sama dia habis melayani banyak orang, mengadakan mujizat ya. Tetapi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus itu merasa kayak nggak kenal, sehingga dia langsung takut, ada hantu gitu ya. Nah, tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus langsung berkata, tenanglah, jangan takut, aku inilah. Ya, loh. Tapi ada satu murid Tuhan Yesus yang berani, ya. Dia berkata, kalau memang kamu itu Tuhan, ya, kalau memang kamu itu Yesus, aku akan datang kepada kamu, ya. Terus apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Datanglah, ya. Lalu Petrus pun dia turun dari perahunya dan dia berjalan di atas air. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu? Pada saat Petrus melangkah sekali, dua kali, dan Petrus merasakan ada angin. Ya, waduh, ada angin yang mengenai tubuhnya. Dia mulai merasa bimbang. Lalu Petrus pun tenggelam. Nah, apa yang dilakukan? Tuhan, tolong. Ya, Petrus berkata seperti itu. Lalu Tuhan pun menyambut, ya. Lalu dia mengangkat tangan Petrus, ya. Terus juga membawanya untuk naik ke dalam perahu. Sehingga perahu itu pun sudah bersama dengan Yesus. Dan angin yang tadinya bergejolak itu pun sudah menjadi reda. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita petik dari cerita tadi? Nah, adik-adik, pada waktu itu ya, murid-murid Tuhan Yesus sebenarnya adalah sudah selalu bersama dengan Tuhan Yesus, melakukan atau mengadakan mujizat Tuhan Yesus itu juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya murid-murid itu sudah betul-betul ya percaya pada Tuhan Yesus. Namun ya, pada saat dia mengalami sebuah angin yang besar, ya, sebuah kapal yang atau perahu yang goncang, dia malah
tidak ingat pada Tuhan Yesus, ya. Dia malah langsung Tuhan Yesus datang, tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus ada di situ, tetapi dia mengatakan, "Oh, itu hantu." Ya. Berarti di dalam hal ini murid-murid Tuhan Yesus, ya, biarpun pada saat itu sudah selalu bersama dengan Tuhan, ya, tetapi pada saat dia mengalami sebuah pencobaan, ada sebuah angin, ada perahunya itu digoncang, ya, dia lupa akan Tuhan Yesus, ya. Tetapi yang sebenarnya Tuhan selalu ada di dekat daripada murid Tuhan Yesus. Nah, dan juga kalau gitu Tuhan Yesus juga ada bersama dengan kita. Ya, mungkin kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, apalagi di dalam saat pandemi sekarang ini, ya, kita sering juga mengalami, aduh, ini pandemi kok nggak rampung-rampung, ya, aduh, kenapa ya? Kenapa terjadi seperti ini? Ya, aduh, kenapa kok ada sebuah orang atau berita yang menghebohkan? Ya, banyak orang yang meninggal karena virus yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, adik-adik, percayalah, ya, Tuhan kita ada bersama dengan kita, ya. Kalau mungkin adik-adik, ya, di dalam menjalani hidup ini, ya, mungkin adik-adik kemarin habis tes, ya, habis ujian, ya. Wah, adik-adik dalam mengerjakan soal, waduh, adik-adik merasa, aduh, saya kok nggak bisa ya nomor ini ya. Bagaimana ini? Nah, adik-adik percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan adik-adik. Ya, jangan lupakan Tuhan. Yo, siapa yang kemarin sebelum ujian, sebelum ulangan, adik-adik berdoa dulu. Nah, atau sebelum adik-adik itu menjalani aktivitas, adik-adik berdoa dulu. Nah, adik-adik perlu ingat, ya, sebelum kita melakukan segala sesuatu, ya, kita butuh Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya kita terus percaya pada Tuhan. Kita ingat dimanapun kita berada, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, di dalam kita mungkin bermain, di dalam kita mungkin kita belajar, di dalam kita mungkin ujian, Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, adik-adik, itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita jangan sampai putus, ya, sehingga kita melupakan daripada Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan supaya kita tetap berpegang teguh, ya, percaya kepada Tuhan, karena kita yakin Tuhan Yesus mampu, ya, yakin bahwa Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kita, ya. Oleh karena itu, mari di dalam situasi pandemi pada saat sekarang ini, mungkin adik-adik juga mendengar, kok semakin di Kabupaten Banyumas banyak ya yang terkena pandemi ya. Kenapa mereka kok bisa terkena penyakit seperti ini? Ya, tetapi kita sebagai pengikut daripada Tuhan Yesus, kita percaya, kita berdoa saja, ya. Tuhan Yesus pasti mampu memberikan kepada kita yang terbaik, ya, supaya kita bisa berjalan, kita juga
melakukan segala aktivitas kita kalau kita selalu tetap terus percaya kepada Tuhan. Tuhan ada di pihak kita, ya. Tuhan pasti menolong kepada kita semua. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada saat sore hari ini. Yang penting kita di dalam menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus turut apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, yaitu untuk mematuhi protokol kesehatan, ya. Kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa adik-adik, ya, pakai masker, ya. Terus juga jangan lupa juga adik-adik cuci tangan pakai sabun, ya, di air yang mengalir, ya. Kalau adik-adik habis bepergian, terus cepat cuci tangan pakai sabun. Kalau bisa adik-adik, ya, membersihkan badan, ya, supaya orang-orang yang di rumah gitu juga melihat adik-adik, waduh, adik-adik bersih, ya. Biarpun mungkin ya tidak terkena virus, ya, tetapi adik-adik sudah bersih, ya. Dan jangan lupa adik-adik kalau melihat orang lain mungkin ya tidak menuruti akan protokol kesehatan, adik-adik bisa memberitahu mereka, tolong juga beritahukan mereka tentang protokol kesehatan ini. Karena dengan protokol kesehatan semua bisa jadi lebih baik, ya. Mari kita semua mau berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menolong kita di dalam kita menjalani hidup ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati sehingga kami boleh menerima akan firman Tuhan, biarpun pada saat pandemi, pada saat sekarang ini. Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan mampu akan bersama dengan kami. Di dalam segala situasi apapun, saya yakin, kami yakin Tuhan pasti tolong saya. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami dan berkatilah kami di dalam kami menjalani hidup ini dari hari ke hari. Tuhan juga memberkati guru-guru kami, Tuhan juga memberkati orang tua kami, dan Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang mereka mungkin ada yang terkena virus atau penyakit. Kiranya Tuhan mengasihi mereka sehingga mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan, dan semua itu kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setia Tuhan. Kami boleh bersama dengan Tuhan dan kami boleh berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan dan mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan. Kita menyanyikan Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya Tuhan,
Terimalah persembahan ini. Semoga persembahan ini menjadi berkat buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah melindungi kami dari mulai ibadah hingga penutup ibadah ini. Ya Tuhan, kami akan menutup ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, sebagai penutup ibadah hari ini, aku mau mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan. Jika keluar, jangan lupa menggunakan masker. Dan tetap juga ikuti ibadah online setiap minggunya. Sekarang mari kita tutup ibadah hari ini dengan menyanyikan Percaya Saja, Percaya Saja. Baiklah. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, berjalan namanya, percaya yang beri kita menang. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan berkati. Dadah.